Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Subadriah SEMSI selaku dosen pembimbing PPL. Nama saya Ahmad Rizal dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil PPL dengan judul penanganan limbah hasil kegiatan produksi mebel di CV Duta Jepara. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang latar belakang perusahaan. CV Duta Jepara adalah merupakan sebuah perusahaan yang berkecimpung di dalam usaha mebel. Perusahaan ini awal mula bernama Mebel Ukir Duta Jepara yang didirikan pada tahun 1978. Perusahaan Mebel Ukir Duta Jepara merupakan perusahaan perseorangan yang dirintis oleh Bapak Haji Sunaryo almarhum yang sekaligus sebagai pemiliknya dengan modal awal Rp25.000. Kemudian pada tahun 1995, perusahaan Mebel Ukir Duta Jepara berganti nama menjadi CV Duta Jepara. Walaupun mengalami pergantian nama perusahaan, namun kepemilikan dan pemegang kendali perusahaan tetap dipegang oleh Bapak Haji Sunaryo almarhum yang menjabat sebagai direktur di dalam CV Duta Jepara sampai beliau wafat dan kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Haji Jatiwidodo. Perusahaan ini memproduksi mebel taman atau garden furniture yang berorientasi pada ekspor. Selanjutnya, letak dan lokasi perusahaan. CV Duta Jepara pada saat mendirikannya, lokasi perusahaan terletak di Jalan Raya Jepara Kudus, kilometer 3 Jepara, yang masih digunakan sampai saat ini sebagai kantor pusat. Mulai tahun 1995, mendirikan pabrik di Desa Mindahan di Kecamatan Bati Alit, Jepara, sekitar 7 km dari kantor pusat. Berikut hasil pelaksanaan program praktik lapangan. Dalam melaksanakan operasional pekerjaan yang dilakukan di CV Duta Jepara, dalam ketentuan umum pekerjaan yang dilaksanakan adalah menyelesaikan segala bentuk tugas tanggung jawab yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Adapun kegiatan operasional pekerjaan yang ada pada CV Duta Jepara, bagian mesin proses 3, di antaranya adalah memproses limbah kayu menjadi komponen mebel setengah jadi. Di bagian mesin proses 3 adalah tempat di mana limbah kayu diproses menjadi komponen mebel. Limbah kayu ini merupakan hasil sisa dari pemotongan kayu menjadi komponen mebel yang berasal dari bagian pembahanan. Limbah kayu tersebut kemudian diproses hingga menjadi komponen mebel, yaitu untuk dijadikan rangka dan kaki meja. Berikut ini adalah alur proses pengolahan limbah kayu menjadi komponen mebel di bagian mesin proses 3. 1. Dari pemilihan, lanjut proses planer dan shaping, lanjut ketiga pemotongan dan penyortiran, lanjut ke 4 ke mesin finger joint, lanjut ke proses selanjutnya penyambungan. Setelah itu kembali lagi ke proses planer dan shaping. Setelah itu pencatatan dan pengiriman selesai. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan limbah kayu. Limbah kayu yang datang dari bagian pembahanan ukurannya masih tercampur dalam satu wadah. Pada tahap ini, kayu dipilih dan ditempatkan pada masing-masing tempat sesuai dengan ukurannya. Ada yang mulai dari ukuran 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Selanjutnya proses planer dan shaping. Pada tahap ini kayu diproses dengan menggunakan mesin planer dan shaping, di mana fungsi dari masing-masing mesin ini adalah untuk mengubah ketebalan dan lebar kayu sesuai dengan ukuran yang diharapkan secara presisi. Mesin planer fungsinya untuk memproses kayu untuk menyesuaikan dan meratakan kayu sesuai dengan ukuran ketebalan yang diinginkan, dan mesin shaping untuk meratakan bagian sisi kayu dan
menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pemotongan dan penyortiran. Selanjutnya, kayu dipotong dan disortir, kemudian dibedakan tempatnya antara kayu yang bagus dan yang jelek. Pemotongan kayu ini menggunakan mesin circle. Di proses ini operator dituntut harus teliti dalam menyortir dan membedakan kualitas. Pada proses selanjutnya, finger joint. Pada mesin ini, ujung kayu dibuat bermotif gerigi. Tujuannya adalah kayu nantinya dapat disambung dan menghasilkan sambungan yang kuat. Proses selanjutnya penyambungan. Dalam tahap ini, kayu-kayu tadi yang sudah diproses finger joint disambung dengan cara ujung kayu diolesi lem terlebih dahulu, kemudian kayu dipres menggunakan mesin long press dengan tekanan press yang telah disesuaikan. Selanjutnya kembali lagi ke mesin planer dan seping. Setelah lem kering, kayu kemudian diplaner dan diseping untuk diratakan dan disesuaikan ukurannya lagi. Karena setelah hasil proses pengeliman dan penyambungan tadi, kayu masih belum rata, sehingga harus diratakan lagi dengan mesin planer dan kemudian diratakan lagi dengan mesin seping. Selanjutnya pencatatan dan pengiriman. Setelah kayu selesai melalui rangkaian proses di atas hingga menjadi komponen mebel setengah jadi, kemudian komponen tersebut diberi catatan mengenai jenis mebel, ukuran mebel, dan jumlah komponen. Setelah itu komponen siap dikirim ke bagian perakitan untuk diproses menjadi mebel, sebuah produk mebel. Dari rangkaian proses tadi, pengolahan limbah kayu di atas masih akan menghasilkan limbah kayu. Limbah kayu ini nantinya dimanfaatkan untuk bahan bakar oven pengering kayu. Jadi tidak ada kayu yang terbuang sia-sia, karena semuanya dimanfaatkan secara menyeluruh. Selanjutnya kesimpulan, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur, selalu menjalankan aktivitas yang beragam. Setiap perusahaan akan mempunyai cara yang berbeda dalam pemanfaatan bahan baku, terutama perusahaan manufaktur yang memproduksi dari bahan mentah sehingga menjadi barang jadi. CV Duta Jepara adalah salah satu perusahaan manufaktur khususnya sektor mebel di Jepara yang bisa memanfaatkan bahan baku semaksimal mungkin untuk dijadikan suatu produk dan menangani limbahnya yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Dengan demikian, maka dapat meminimalisir limbah yang dihasilkan. Selanjutnya saran, setiap perusahaan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melaksanakan kegiatan produksinya, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Seperti dari pengolahan dan pemanfaatan limbah di atas, maka akan menambah pendapatan perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.